Presiden Soekarno meminta kepada kakeknya Pak Anies Baswedan, selama Palestina belum merdeka, Indonesia wajib di garda terdepan untuk membela Palestina sampai Palestina merdeka. Ini sejarah yang tidak pernah ditulis di dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat dari perspektif historis, sejarah, ada dua ulama yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ini antum harus menggarisbawahi. Ini sejarah yang tidak pernah ditulis di dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Sengaja dihilangkan. Padahal ini sejarah tidak bisa dihapus. Jadi pertama kali tepat tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah mufti dari Palestina dan mufti dan ulama dari Mesir. Ini sejarah. Mufti dari Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Hussein. Ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Republik Indonesia. Kalau tidak ada beliau, Indonesia belum merdeka. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertama kali yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia tepat 1944, itu mufti dari Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Ini utusan delegasi dari Indonesia mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih kepada mufti Palestina. Sebelahnya siapa ini? Ini Ali Muhammad Thohir, agak hitam orangnya. Sebelahnya mufti Palestina ada Ali Muhammad Thohir. Jadi Ali Muhammad Thohir ini saudagar kaya di Palestina. Tahun 1944 memberikan semua hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Presiden Soekarno. Untuk apa? Untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Oleh karena itu Indonesia hutang budi kepada Palestina. Makanya kenapa Presiden Soekarno menulis resmi, selama Palestina belum merdeka, Indonesia wajib di garda terdepan untuk membela Palestina sampai Palestina merdeka. Itu ditandatangani. Itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Ya. Kemudian yang kedua, ulama dari Mesir yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ini dua ulama ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah di Indonesia. Ditutup rapat-rapat. Ini kejahatan orang-orang nasionalis sekuler yang ingin menghilangkan sejarah dunia Islam. Sampai akhirnya ada tokoh ulama di Indonesia yang jumlah pengikutnya jutaan. Dia kasih 100 juta rupiah untuk ngomong. Ngomongnya apa? Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Itu sejarah dari mana? Tidak ada buku sejarah Cina mendukung kemerdekaan Indonesia, tidak ada. Tapi ini ternyata dengan amplopi fulus 100 juta rupiah, ada seorang tokoh ulama yang pengikutnya jutaan se-Indonesia ini mengucapkan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Padahal ini sejarah yang benar. Ini antum calon pemimpin Indonesia ke depan. Jadi antum harus paham sejarahnya. Antum hunjamkan dalam fikrah pemikiran. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Ya kan? Baru setelah itu Presiden Soekarno meminta kepada kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak A.R. Baswedan, untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin dunia Arab. Alhamdulillah berhasil. Akhirnya seluruh pemimpin dunia Arab memberi dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa ini. Dan itu tidak pernah ditulis dalam buku
Sejarah. Jadi itu kakeknya Pak Anies Baswedan, yaitu A.R. Baswedan. Akhirnya seluruh dunia Arab, makanya ini kan Presiden Soekarno nulis resmi sebagai presiden. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Dan ini tahun 1944, Muhammad Ali Thohir, menyerahkan uangnya. Tidak ada yang tersisa, diserahkan semuanya kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Ini sejarah ini. Makanya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Inilah Masjidil Aqsa. Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa? Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Nabiullah Daud alaihissalam. Diperbarui arsiteknya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Arsiteknya diperbarui oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah Masjidil Aqsa dikuasai oleh Al-Yahud wa Nasara, pada saat Masjidil Aqsa dikuasai oleh Imperium Romawi, siapa yang membebaskan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Masjidil Aqsa dikuasai kembali oleh Yahudi dan Nasrani. Siapa yang membebaskan? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Nah sekarang dikuasai lagi oleh Yahudi dan Nasrani. Siapa nanti? Salahuddin Al-Ayyubi muncul dari pondok pesantren Al-Fatah. Takbir! Allah Akbar! Inilah Masjidil Aqsa. Ini pintu gerbang Masjidil Aqsa. Nah, ini ada satpam, pos satpam. Dan di sebelah sininya ada trap ke bawah. Ini tempat wudhu. Ini pintu gerbangnya. Ini pos satpam. Ya, di sini ada dua ini pagar. Itu kalau kita ke bawah, itu ada trap ke bawah. Disitulah tempat sholat Rasulullah SAW. Pertama kali ketika Isra dan Mi'raj. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi, di sana ada ini sampai sekarang ini dicor. Jadi tiangnya penyangganya itu masih utuh, tiang aslinya. Jadi untuk kekuatannya dicor kanan kirinya. Nah, ini ada mihrab Nabiullah Zakaria alaihissalam. Sebelahnya ada mihrab Bunda Maryam. Jadi ibunya Maryam. Ibunya Isa. Isa bin Maryam. Nah ini ba'da subuh. Antum di sini nyaman ba'da subuh bisa zikir pagi ya. Ya kan? Nyaman. Kalau di sana ba'da subuh langsung diobrak-abrik. Harus keluar. Kalau enggak tembak. Gitu. Jadi ini suasana ba'da subuh. Ya. Ketika saya masih di sana. Ya. Ya. Dan ini ketika ini bukan masjid ini. Ini Qubatus Sakro. Bukan masjid, tapi kan kita kalau buka Google Masjidil Aqsa yang keluar ini kan. Iya, bukan masjid. Ini batu ini. Di dalamnya itu batu. Seperti ini batunya. Lempengan. Itu tempat pijakan Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini kalau difoto dari atas seperti ini. Nah, ini batunya. Bukan masjid, ini dikelilingi ini Qubatus Sakro. Dikelilingi oleh karpet merah. Ini tempat pijakan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Nah, ini pojok ini ada batu lengkungan. Ini saya tanya di guide-nya, Abdul Haris itu tanya, katanya gitu ya. Itu katanya ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam mau
ke Sidratul Muntaha, batu itu mau ngikut, tapi dicegah oleh malaikat Jibril alaihissalam sehingga akhirnya melengkung. Jadi itu katanya gitu ya. Jadi dalilnya masih tidak sahih. Makanya terjadi lengkungan, ya kan? Terjadi lengkungan di sini. Nah, itu isinya ini. Lengkungan itu kalau ke bawah kita ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dipasang ini. Ada lampunya. Jadi lengkungan itu punya dalamnya seperti ini. Ada Al-Qur'an untuk baca Quran di bawah ini. Ini di bawah lorong. Jadi lengkungan batu itu isinya ini. Nah, ini tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan kendaraan buruk ini. Makanya kalau antum ke sana itu bisa di dalamnya itu ada besi gini. Ini tempat Rasulullah nali ini, menambatkan kendaraan buruk. Di sini. Nah, ini tempat jembatan orang-orang Yahudi biasanya masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi provokasi dia. Dengan dikawal tentara-tentara Israel. Ini tempat, ini temboknya. Jadi tembok luarnya Masjidil Aqsa. Ini kan Masjidil Aqsa. Ini. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu kubahnya hitam. Kalau yang kubah kuning keemasan itu Qubatus Sakra. Itu batu isinya. Tempat pijakan Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini tembok ratapan namanya. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini tembok paling luar. Nah, ini tembok ratapan. Ini saya foto, ini rabi-rabi Yahudi ini saya foto, dia tenang aja. Rabi-rabi Yahudi sedang dia melakukan ritual di tembok luarnya Masjidil Aqsa. Ini Qubatus Sakra. Nah, ternyata saya dulu bayangkan sebelum ke sana itu saya bayangkan yang namanya Masjidil Aqsa itu istilahnya seperti antara Mekah dan Madinah itu. Pasir gitu. Ini ternyata enggak. Hijau. Seperti Boyolali. Seperti Boyolali ini. Hijau gitu. Ya penuh-penuh tanaman. Jadi, tapi sayangnya kalau di sana itu enggak ada jalannya, enggak ada yang lubang karena enggak ada korupsi. Kalau sekarang karena banyak korupsi, jadi lubang-lubang karena makan aspal. Jadi aspalnya dikurangi. Jadi seperti itu. Ini tidak ada, halus ini. Nah, ini pemukiman rumah-rumah orang-orang Yahudi di luar Masjidil Aqsa. Ini pemukiman orang-orang Yahudi. Hijau seperti Boyolali. Hijau. Ya. Ya kan? Ini rumah-rumah orang-orang Yahudi. Nah, ini perumahan elitnya. Jadi perumahan elitnya dijaga ketat oleh tentara Israel. Nah, ini saya foto dari Bukit Zaitun, ya, dan di sini. Ini di foto kelihatan Qubatus Sakra dan Masjidil Aqsa. Dan di belakangnya ini gedung-gedung pencakar langit seperti Singapura. Jadi kita baru lihat megahnya Palestina itu, megahnya Yerusalem itu seperti ini. Ini gedung-gedung pencakar langit ini. Seperti Singapura. Indah sekali. Ya, tapi semua dikuasai Israel. Semuanya dikuasai Israel. Termasuk termasuk Masjidil Aqsa. Dijaga ketat. Semua pintu dijaga ketat. 24 jam. Nah, di Yerusalem di sana itu di base-base itu ditempel seruan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Akan diganti ini apa namanya? Maketnya. Ini. Jadi Masjidil Aqsa itu akan dihancurkan oleh bangsa Yahudi dan akan diganti. Ini sudah disebarkan, ditempel di base-base di Yerusalem. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Masjidil Aqsa tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sebelah utara Masjidil Aqsa sudah dibuat gorong-gorong seperti ini di bawahnya. Jadi itu kalau terjadi gempa, masjid itu akan runtuh ini. Sampai di masjid bagian utara tempat wudhu itu akan terjadi keretakan sepanjang 7 meter. Ini kelihatan retakannya ini.
Ini dampak dari gorong-gorong dibuat gorong-gorong di bawahnya ini. Tujuannya untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Nah, ini. Nah, kalau antum lihat penjara, ternyata di Palestina itu ada penjara terbesar seluruh dunia, yaitu di Gaza, Palestina. Jadi mulai tepi pantai ke tepi pantai sepanjang 709 kilo itu ditembok seperti ini. Pondasi ke bawah 10 meter, ke atas 10 meter. Nah, kenapa ke bawah 10 meter? Supaya umat Islam Gaza tidak bisa bikin gorong-gorong. 10 meter ke bawah. Itu keliling seluruh sepanjang 709 kilo. Jadi penjaranya seperti ini. Jadi penjara terbesar di Gaza, penjara terbesar seluruh dunia itu ada di Gaza, Palestina, seperti ini penjaranya. Ini bawahnya 10 meter, atas 10 meter. Setelah dipagar beton 709 kilo, kemudian diapakan ini? Dibombardir. Otomatis mulai tanggal 14 November 2012 bombardir terus. Artinya di mana? Semakin banyak kaum muslimin di Palestina, di Bilad Syam gugur sebagai syuhada, itu semakin besar keberkahan yang Allah turunkan di Bilad Syam. Karena Bilad Syam ini tempat Allah akan bangkitkan At-Taifah Al-Mansurah, dan mereka inilah akan jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Ini bukan kekalahan, tapi ini kemenangan. Semakin banyak yang gugur sebagai syuhada. Seperti ini. Ini korban-korban bombardir dari pesawat-pesawat jet milik Israel. Jadi itulah. Jadi inilah sampai akhirnya ada seorang memberikan pertanyaan, kenapa umat Islam di Palestina tidak hijrah, tidak mengungsi saja? Ini apa jawaban beliau? Semua umat Islam di Palestina, kalau kami mengungsi, siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Itu jawabannya. Kami semua keluarga-keluarga Muslim di Palestina sudah berazam menyerahkan harta, nyawa untuk benar-benar diniatkan untuk Allah menyelamatkan Masjidil Aqsa. Itulah yang diyakini oleh kaum muslimin di Palestina. Oleh karena itu, antum kalau sholat lail pada saat sujud akhir, selesai baca tasbih, kemudian berdoa, sisipkan, ya kan? Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Ya kan? Sisipkan. Sisipkan doa-doa itu. Kalau kita nggak mampu dengan jihad bil mal, ya sudah, kita terakhir dengan doa. Sisipkan, doakan. Gitu. Karena insya Allah nanti pemantik awalnya dari Indonesia, puncaknya di Palestina.